Hi everyone, it's good to see you all. Now we are going to hear God's word. So let us pray to prepare our heart. But of course, I will talk in Indonesian language. Jadi, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersama mengkhususkan waktu ini, hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami boleh menerima firman itu sebagai firman yang meneguhkan dan menguatkan kami, sebagai firman yang mengingatkan tetapi juga menegur kami tentang bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang beriman. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Mazmur 1. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada ungkapan yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Setujukah kita? Mungkin banyak yang setuju, begitu ya. Karena memang dalam pengalaman ada suka dan duka yang membentuk seseorang sedemikian rupa. Dalam hal itu pengalaman memang menjadi guru yang terbaik. Masalahnya, di sisi yang lain, pengalaman bisa jadi tidak akan pernah menjadi guru yang terbaik. Suka dan duka tidak akan pernah bisa berguna kalau seseorang tidak mau belajar darinya. Pengalaman mungkin bisa menjadi guru, tetapi bagian terbaiknya ada pada diri seseorang. Apakah ia mau belajar atau tidak dari pengalaman tersebut? Ketika seseorang dengan sungguh belajar dari pengalaman yang dijalaninya, maka orang akan sampai pada kesadaran tertentu. Maka pada akhirnya ia akan memiliki kesadaran tertentu yang didasarkan pada pengalaman tersebut. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, bahwa kesadaran itu sebenarnya tidak bisa muncul dengan sendirinya. Akan ada banyak faktor yang membentuk kesadaran. Akan ada banyak hal, banyak dasar yang membentuk kesadaran. Misalnya, ketika ajaran orang tua kita mengatakan tentang apa yang sopan dan apa yang tidak sopan, maka itu memengaruhi kita, sehingga kalau kita melihat sesuatu yang rasanya tidak sesuai begitu ya, maka kita akan bisa mengatakan, oh ini tidak sopan, oh ini sopan, oke saya sadar saya nggak boleh begitu. Misalnya, kenapa? Karena kesadaran ini muncul dari faktor lain yang membentuk kesadaran itu. Oleh karena itu kesadaran tidak bisa berdiri pada dirinya sendiri. Faktor pembentuknya bisa banyak, tidak hanya dari apa yang orang tua katakan, tidak hanya dari pengalaman lain yang juga terjadi, tetapi orang Kristen meyakini bahwa faktor yang membangun kesadaran kita, yang menciptakan kesadaran kita, haruslah didasarkan pada apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan, sehingga itu semua akan menjadi fondasi yang membuat kita bisa memilah tentang apa yang baik, apa yang benar. Itu semua akan menjadi fondasi yang menolong dan menguatkan kita untuk bisa belajar dari semua pengalaman yang terjadi, sehingga pengalaman itu tidak akan menjadi sesuatu yang berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita hayati sebagai sesuatu yang sebenarnya kita perlukan. Ya, ada seorang teman saya yang pernah mengatakan begini, omong kosong
kalau seseorang itu mengaku dirinya Kristen, apalagi bercerita tentang Tuhan, kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Omong kosong, kita menjadi Kristen, tapi kita tidak punya waktu yang cukup yang kita khususkan untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang membentuk, mendasari kehidupan setiap orang beriman, itu ada di dalam firman Tuhan yang kita harusnya renungkan siang dan malam. Itu akan menolong kita untuk bisa berjalan di dalam kebenaran. Dikatakan di sini, berbahagialah, diberkatilah kita yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Diberkatilah kita yang tidak menjadi orang fasik. Karena kalau kita menjadi orang fasik atau berjalan menurut nasihat orang fasik, maka di saat yang bersamaan kita pasti akan mengabaikan kesadaran kita pada sesuatu yang benar atau salah. Ketika kita menjadi orang fasik, ketika kita menjadi orang jahat dengan sengaja, maka kita mengabaikan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan bla 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 bla, tapi saya nggak mau, orang saya maunya berbuat dosa, gitu ya. Sehingga kita akan mengabaikan itu. Padahal itu adalah bekal utama seseorang untuk bisa berjalan di dalam kebenaran. Kalau orang melakukan satu kali, mungkin itu hanya kesalahan. Tetapi ketika kita melakukan dosa berulang kali, itu bukan lagi hanya kesalahan Bapak Ibu, tapi sudah merupakan sebuah keputusan. Maka tidak heran ketika seseorang mengabaikan suara Tuhan, ketika orang mengabaikan firman Tuhan, ketika orang mengabaikan nasihat-nasihat yang benar, maka orang itu akan menjadi orang yang tumpul dirinya, akan mengalami ketumpulan. Dan akibatnya adalah orang-orang yang demikian, yang mencintai hidup dalam kefasikan dan kejahatan, akan menjadi orang-orang yang binasa dan berada di dalam penghakiman Allah, di dalam kebinasaan. Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak berkumpul duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ini menjadi berita yang penting karena dalam keseharian kita seringkali memiliki jalan hidup yang mau gak mau penghayatan yang dipengaruhi oleh orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa saya harus berbuat benar kalau menderita? Orang yang berdosa aja, orang yang jahat kok hidupnya malah lebih baik dan seterusnya. Kenapa? Mendingan saya jalannya sama kayak dia aja misalnya, gitu ya. Kenapa saya harus berbuat baik kalau saya disakiti? Mendingan saya sebelum saya disakiti, saya sikat balik aja misalnya. Jadi jalan orang-orang fasik, nasihat orang-orang fasik, jalan orang berdosa, bahkan kumpulan-kumpulan pencemooh itu akan memengaruhi kita dan membuat kita mengabaikan bekal yang menuntun kita pada kebenaran. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengabaikan itu, maka kita tidak menjadi orang yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah menjadi orang yang justru kesukaannya adalah Taurat Tuhan, ya. Kata kesukaan ini menarik sekali Bapak Ibu karena berbicara mengenai sebuah kerinduan, ya, sebuah keinginan yang besar. Orang tuh bukan hanya sekadar suka, tapi suka yang istilahnya tuh bukan sekadar suka yang ya udah ntar bisa suka, ntar bisa nggak suka, bukan suka semacam itu. Tetapi suka yang lebih menjadi karena saya butuh, saya ingin, makanya saya menyukai hal itu. Itu sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disukai. Tetapi tidak hanya suka, itu nggak cukup. Tetapi orang yang berbahagia adalah mereka yang juga merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan di sini punya arti yang sangat-sangat menarik. Kalau kita berpikir merenungkan artinya apa Bapak Ibu? Berpikir gitu ya, memikirkan, terus mencari penghayatannya apa, itu yang kita pikir tentang merenungkan. Tetapi kata aslinya di sini justru berbicara mengenai ketika seseorang mengerang, ketika seseorang merintih, ketika seseorang geram atau marah,
ketika seseorang memanjatkan sesuatu, ketika seseorang memikirkan atau merencanakan sesuatu, itulah yang dimaksud dengan merenungkan. Artinya dalam keterbatasan yang manusia miliki, di dalam rintihannya, di dalam erangannya, dalam kemarahannya, semua orang diajak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bisa datang kepada Tuhan dengan membaca firman-Nya. Karena firman Tuhan akan menolong kita untuk memiliki gambaran yang utuh tentang iman kita dan tentang sosok Tuhan itu sendiri. Firman yang sama juga akan menguatkan kita semua. Firman Tuhan mengatakan, menjadilah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya dalam keadaan apapun, peganglah firman Tuhan sebagai pegangan hidupmu. Berilah diri kita dikontrol dan dipimpin sendiri oleh Tuhan dan bukan yang lain. Sehingga kita akan tahu membedakan apa yang baik, apa yang tidak, apa yang benar, apa yang salah, apa yang seharusnya saya lakukan, dan apa yang tidak seharusnya saya lakukan. Maka orang-orang yang demikian akan menghasilkan buah pada musimnya. Dia akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu mendapat sumber untuk mengisi dirinya, untuk mengisi dan juga menumbuhkan dirinya, membuat dirinya berbuah sehingga buahnya bisa dirasakan oleh yang lain. Pengalaman tidak akan bisa menjadi guru yang baik kalau kita nggak belajar. Pengalaman bisa menjadi pengalaman iman ketika kita mau melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalamnya. Dan bekal yang kita pakai untuk memahami hal itu, untuk sampai pada kesadaran itu adalah firman Tuhan. Saya rasa kita memegang janji-janji Tuhan, betul ya? Kita memegang apa yang Tuhan katakan kepada kita. Itu yang menolong kita. Sehingga kalau kita sulit, kita akan berpikir, Tuhan punya rencana yang baik, yang besar buat saya. Sehingga kalau kita berada dalam keadaan yang senang, kita tidak lupa bersyukur karena diingatkan bukan karena kamu, tetapi aku yang mengizinkan ini terjadi. Firman Tuhan itu mengingatkan kita, sehingga kita bisa merespon segala sesuatu dengan baik. Orang-orang yang mengikuti firman Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Di ayat ketiga dikatakan demikian. Berhasil di sini bukan berarti, berkatnya akan kembali 100 kali lipat, 10 kali lipat, saya akan jadi sukses, akan jadi besar, bukan. Tetapi memiliki arti to rush. Ketika melakukan sesuatu, maka orang itu akan melakukan secepat mungkin karena memang mereka benar-benar mau melakukannya. Rindu sekali untuk melakukannya. Tetapi orang yang berhasil, selain karena memang benar-benar rindu untuk melakukan sesuatu, mereka juga berhasil juga diartikan ketika kita mengalami pertumbuhan, ketika kita menunjukkan ada pengalaman yang membuat kita mengalami sukacita. Jadi berhasil di sini adalah, saudara, kita mengalami pertumbuhan dan kita punya kerinduan untuk benar-benar melakukan apa yang jadi penghayatan kita. Sebisa mungkin dilakukan, secepat mungkin, saat ini waktunya, kita tidak bisa menunda-nunda. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini tidak menjadi buku yang, apa istilahnya ya, Taurat Tuhan, firman Tuhan tidak menjadi buku yang ya dibaca aja kalau misalnya hari Minggu, itu pun belum tentu dibaca gitu ya, kita cuma dengerin aja. Kita harus punya hubungan bersama dengan Tuhan, dan ini bekalnya ya. Ini guru yang baik, Tuhan guru yang terbaik yang mengajarkan kita tentang kehidupan. Kiranya kita semua ditolong juga untuk menjalani suka dan duka kehidupan kita di dalam penghayatan iman penuh kepada Tuhan, dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita membaca dan mendengarkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam diskusi di dalam WhatsApp group. Bagi yang memiliki pertanyaan tertentu, silahkan tanyakan dan kita akan berdiskusi bersama mengenai good teacher, secara khusus firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua.